Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat dan salam kenal rekan-rekan semuanya. Sungguhlah merdu burung murai, hinggap elok di pohon stroberi. Sebelum perdebatan dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sinta Alifa Rahmadani dari SMA Negeri 1 Meranggen bertindak sebagai pembicara pertama tim pemerintah akan menjelaskan mengenai latar belakang, definisi, dan argumentasi perdebatan mosi pada kali ini, yaitu mengenai dengan asumsi dapat dilakukan. Dewan ini akan mengembangkan robot berbasis artificial intelligence atau AI yang dapat meniru orang-orang terkasih yang telah meninggal dalam hal penampilan, kepribadian, dan tingkah laku. Banyak disadari bahwasanya di zaman sekarang banyak terjadi kelonjakan tingkat depresi dan stres. Salah satunya dari faktor psikososial, yaitu ditinggalnya orang-orang terkasih meninggal dunia. Nah, maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, perlunya suatu inovasi dan gebrakan terkini dengan mengikuti perkembangan zaman teknologi, yaitu mengembangkan robot berbasis artificial intelligence atau AI. Karena salah faktor integral orang-orang dicintai meninggal dunia karena orang-orang yang mempunyai kekuatan batin rendah sehingga gampang atau mudah dalam terjadi tingkat depresi atau stres. Perlunya suatu inovasi dan gebrakan terbaru, yaitu pengembangan robot artificial intelligence untuk obat alternatif dari penyelesaian masalah. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara pertama tim pemerintah menegaskan saya sangat setuju dengan mosi kali ini, yaitu dengan asumsi dapat dilakukan, Dewan ini akan mengembangkan robot berbasis artificial intelligence yang dapat meniru orang-orang terkasih yang telah meninggal dari hal penampilan, kepribadian, dan tingkah laku. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai definisi dari mosi pada kali ini, yaitu dimulai dari kata pertama asumsi. Asumsi adalah suatu prasyarat yang dianggap benar atau diterima sebagai dasar pernyataan yang telah diungkapkan. Yang kedua adalah robot. Robot adalah automaton, yaitu suatu piranti mekanik yang sangat cerdas. Yang ketiga adalah AI. AI adalah kecerdasan buatan yang terkait pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang cerdas, bahkan melebihi kecerdasan manusia. Yang ketiga adalah orang terkasih. Orang terkasih adalah seseorang yang sudah terpatri antara sayang dan cinta di dalam hati. Yang kelima adalah meninggal. Meninggal adalah kematian, merupakan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologi seseorang individu yang ditandainya hilangnya fungsi otak. Yang keenam adalah penampilan. Penampilan adalah bentuk citra diri yang terpapar di dalam fisik. Yang ketujuh adalah kepribadian. Kepribadian adalah karakteristik seseorang yang menyebabkan munculnya konsistensi, perasaan, pemikiran, dan bahkan perilaku. Yang terakhir adalah tingkah laku. Tingkah laku adalah aksi dan reaksi mensikapi suatu hal. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara pertama tim pemerintah menegaskan saya sangat setuju mosi pada kali ini, yaitu dengan asumsi dapat dilakukan. Dewan ini akan mengembangkan robot berbasis artificial intelligence AI yang dapat meniru orang-orang terkasih yang telah meninggal dalam hal penampilan, kepribadian, dan tingkah laku. Mengapa saya sangat setuju pada mosi kali ini? Karena pada di zaman sekarang tingkat depresi dan stres sangatlah marak menjadi-jadi, sehingga sangat suatu perlu pencegahan, suatu penyuluhan, dan suatu penyelesaian masalah sebagai tindakan untuk menyelesaikan masalah di hal tersebut. Karena permasalahan tersebut menyangkut dengan suatu kesejahteraan jiwa dan sosial pada suatu wilayah. Diperkuat dengan data pada tahun 2023, banyak yang mengalami depresi dan tingkat stres yang tinggi akibat dari COVID-19. Sehingga perlunya suatu tindakan, inovasi, dan gebrakan terkini dalam mensikapi hal tersebut.
Sehingga dari pensikapan hal tersebut juga perlu dalam memanfaatkan peluang dan potensi di masa sekarang, yaitu dengan memanfaatkan dan mengembangkan robot artificial intelligence sebagai obat alternatif dalam pencegahan tingkat depresi dan tingkat stres. Sehingga dari data menimbulkan prevalensi tingkat depresi dan tingkat stres sebesar 3,7% dari 9 juta kasus meninggal dunia. Bahkan itu sangat marak sekali dari permasalahan tersebut. Tingkat depresi dan stres di masa sekarang menjadi perhatian sangat penting dan momok buruk bagi kita semua. Dari kesehatan mental masyarakat, terutama di tengah tantangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan sosial, maka perlunya inovasi baru yang berkaitan dengan perkembangan teknologi di zaman sekarang, yaitu mengembangkan robot berbasis AI yang dapat meniru orang terkasih yang sudah meninggal dalam hal penampilan, kepribadian, dan tingkah laku. Di mana mengapa perlu menerapkan hal tersebut? Karena di dalam robot AI dapat meniru segala tingkah laku manusia, di mana manusia yang mengalami tingkat depresi atau stres dapat mengalihkan pikirannya sebagai hiburan aliansi dari robot AI tersebut dalam menyelesaikan masalah manusia depresi atau stres. Nah, salah satunya juga sebagai mendorong kemajuan teknologi di suatu wilayah, sehingga pengembangan robot AI dapat memberikan kebermanfaatan dalam jangka panjang dan investasi kemakmuran. Simpulan dari argumentasi saya adalah saya sangat setuju dalam pengembangan robot AI karena memberikan alternatif jangka panjang dan investasi jangka panjang beserta kemakmuran dalam suatu wilayah. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara pertama tim pemerintah menegaskan saya sangat setuju dengan mosi kali ini, yaitu dengan asumsi dapat dilakukan, Dewan ini akan mengembangkan robot berbasis artificial intelligence yang dapat meniru orang-orang terkasih yang telah meninggal dalam hal penampilan, kepribadian, dan tingkah laku. Dewan Juri yang terhormat, sekian penyampaian argumentasi dari saya perdebatan kali ini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun pengucapan kata. Sungguh terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.